Halo, Halo, halo. hai Nik. Halo Ki. Halo. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngopi Yuk sesi 2. Sebelumnya kita udah dengerin ya, ada Hanun, ada Hanifah sama Teh Irma yang udah ngobrolin tentang psikologi gitu ya dari A sampai Z. Kayak seru banget tadi aku ikut dengerin juga Tadi aku ya. juga ikut dengerin kan ya. Seru banget kan ya Kak ya? Seru banget, karena informatif banget ini ya. Iya bener seru banget. Tapi ya gitu karena sesi satunya berakhir, sekarang kita kedatangan kakak yang gak kalah keren nih ya, Kak Wih. Rizky gitu Halo ya. Tapi teman-teman sebelum semuanya. kita, ya sebelum aku kenalin Kak Rizky, aku mau kenalin diri aku sendiri dulu kali ya. Aku nih ya, jadi selama kurang lebih 1 jam ini nantinya aku akan memandu ngopiu ini supaya kita ngobrol-ngobrol sama Kak Rizkynya tuh makin enak, makin mulus gitu ya. Jadi aku akan jadi moderator, akan nanya-nanya ini Kak Iki, ini apa sih Kak, ini apa sih Kak gitu. Jadi Eh, siap-siap jawab ya Kak ya. oh udah siap banget dong, Oke. udah siap banget jawab aku. Oke. Nah, di sini aku mau kenalin secara singkat tentang salah satu pembicara kita hari ini yang keren banget, nggak kalah keren sama Teh Irma tadi. Ini Amin. dia ini founder dari Peluk Diri. Jadi buat teman-teman yang udah tahu Peluk Diri, ini foundernya. Atau yang belum tahu, nanti deh, abis ini langsung di search, terus di follow gitu ya, di follow terus dibaca itu keren-keren banget isinya tentang eh, Peluk Diri ini. Terus udah kayak gitu, kakak yang satu ini juga sekarang lagi aktif jadi mentor di 1% gitu. Wah Ya, ini keren banget nih betul. pokoknya orangnya. Udah kayak gitu ya, dia juga pernah kerja di Tokopedia ya. Wah ini keren banget, salah satu unicorn ya, salah satu startup yang bagus banget gitu ya. Terus juga setahu aku karena dia salah satu teman angkatan aku pas di kuliah, aku tahu dia orangnya aktif banget di kampus. Sampai Wih. dia itu dapat award dari Fakultas Psikologi UI atas keaktifannya di BEM. Keren banget nih pokoknya. Ini mah kakak yang satu ini mah ya, udah nggak usah diraguin kerennya. Udah aktif kemana, udah aktif ke sana kemari, udah pokoknya aktif banget gitu. Siapa lagi Amin. kalau bukan Kak Muhammad Rizky. Halo Yeay. Ini kayak Kak. ada drum rollnya gitu ya harusnya ya. Dan gitu ya. Boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, boleh banget Kania. Anyway, thank you banget ya Kania karena udah mau di-invite aku ke pilihjurusan.id. Jadi pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Rizky. Tadi udah sedikit diceritain profilnya sama Kania. Jadi sekarang aku emang lagi sibuk jadi mentor di 1%. Dan juga aku lagi membangun Peluk Diri, sebuah self-help community. Jadi teman-teman mungkin boleh banget kalau misalkan mau cek, itu bisa di @peluk.diri. Kemudian apa lagi nih? Kayaknya itu dulu aja kali ya nih ya. Oh iya, aku alumni Fakultas Psikologi UI angkatan 2015. Aku sama Kania actually itu adalah satu angkatan ini ya. Iya bener Satu banget. angkatan, betul. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol banyak dari sisiku dan juga dari sisi Kania juga kali ya. Sip. Sip, sip. Oke. Oke deh, terima kasih Kak Rizky atas Mm-mm. perkenalannya. Oke, mulai dari pertanyaan yang paling basic nih Kak. Kalau ngomongin tentang Boleh. jurusan, Mm-mm. pasti ngomong, ih kalau jurusan ini itu tentang apa sih? Kalau jurusan ini tentang apa? Nah, karena kita edisi psikologi, sekarang Mhm. aku mau memulai dengan pertanyaan yang basic itu deh dulu. Apa sih ilmu psikologi itu Kak? Asik. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ilmu, aku kayaknya nggak bakal kayak kontekstual yang kayak buku, textbook banget ya nih ya. Tapi kayak mungkin ini adalah Oke. apa yang aku dapetin selama kurang lebih 3,5 tahun belajar di psikologi. Teman-teman, jadi psikologi itu adalah bidang ilmu. Bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan belajar psikologi itu adalah kamu juga belajar tentang diri kamu sendiri, tapi di satu sisi kamu juga belajar tentang orang lain juga gitu. Mulai dari proses berpikirnya dia, kemudian mulai dari karakter atau kepribadiannya dia, kemudian apa sih yang ngebuat si manusia ini tuh bisa berperilaku kayak gini dan lain sebagainya. Sebenarnya psikologi itu seunik itu dan semenarik itu untuk dipelajarin. Karena sebenarnya ya actually teman-teman mempelajari diri teman-teman sendiri gitu. Mirip-mirip nih ya kalau sama yang Teh Irma tadi. Kalau Teh Irma Mm-mm. bahasanya belajar Mm-mm. tentang diri sendiri sama orang lain. Nah, ini sama Kak Ya, Rizky tadi dibedah lagi apanya sih betul gitu banget. kan. Bener banget. Karena di Tentang psikologi itu teman-teman perilakunya gitu.
Bener banget. Kalau misalkan teman-teman ngerasa atau punya curiosity kayak kenapa ya orang lain tuh bisa ngelakuin ini. Terus kayak kenapa ya orang lain itu bisa jadinya seperti ini. Gimana sih background keluarganya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di psikologi itu kita sedetail itu ya nih belajarnya. Bener-bener kita pecah banget si orang ini tuh dari kenapa sih bisa kayak gini itu bener-bener dari latar belakangnya sampai banyak halnya deh kita pelajarin di psikologi. Jadi seru banget sebenarnya kalau belajar psikologi. Dan selalu seneng gitu ya nih kalau misalnya ngomongin psikologi itu belajar apa aja gitu. Iya bener banget, kayak Iya, abis baca sesuatu tuh, oh ini ya ternyata ternyata gue gini ya, oh ternyata gini ya gitu. bener banget. Jadi Banyak kayak banget, ada sebuah jawaban di banyak sebuah mata gitu buku agak. gitu. Iya bener banget, bener banget. Betul Kayak banget. banyak kata oh ternyata gitu ya nggak sih Bener, kak? sering banget ya ini kayak gitu ya. Iya, sering banget pokoknya, ternyata ini ya ternyata itu gitu. Betul, Nah, betul. eh, itu kan tadi tentang sekilas tentang ilmu psikologi ya. Nah, Mm-mm, kalau boleh diceritain lebih detail kak sedikit mm-mm, di kuliah psikologi itu nanti gambarannya belajarnya tuh mm-mm. tentang apa aja, belajarnya tuh Oke. apa aja pelajarannya gitu. Oke, kalau misalkan pelajaran ya, pelajarannya sebenarnya itu akan sangat banyak sih. Aku nggak mungkin kayak ngejelasin semua mata kuliahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu gimana atau belajar apa aja di psikologi, sebenarnya kita banyak banget nih bidang-bidangnya. Pasti faktor utamanya yang kita pelajari adalah si manusianya ini. Tapi konteks-konteksnya di mana dulu yang kita pelajarin gitu. Nah, kalau di psikologi, kita tuh belajar dari berbagai macam aspeknya. Mungkin aku bakal ngejelasin spesialisasinya satu-satu dulu kali ya, secara singkat. Yang pertama itu kalau misalkan teman-teman bilangnya kayak, oh kalau misalkan jadi anak psikologi itu pasti kerjanya di rumah sakit, kemudian nanganinnya kayak orang-orang dengan gangguan jiwa aja nih gitu. Ya itu sebenarnya kita pelajarin juga gitu. Ada yang namanya psikologi klinis gitu. Nah, psikologi klinis ini tuh sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang ya beberapa gangguan terkait dengan psikologis. Kita bisa lihat dari aspek kognisinya, emosinya, perilakunya, dan lain sebagainya. Itu klinis ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kebayangnya psikologi, ya psikologi yang seperti itu ya bisa jadi. Tapi ada lagi, psikologi itu seluas itu ya nih. Yang kedua mungkin kita akan mempelajarinya psikologi pendidikan. Kayak pilih jurusan.id ini adalah sebenarnya akarnya si psikologi pendidikan ini ya gitu. Jadi kita bisa belajar ilmu psikologi dari bidang pendidikan itu sendiri. Kayak misalkan motivasi siswanya itu gimana. Kemudian motivasi guru-gurunya sampai ke setting pembelajarannya aja tuh kita belajar ya nih. Gimana caranya si kelas ini tuh bisa bikin murid-muridnya lebih bersemangat belajar, bisa lebih ningkatin motivasi dan lain sebagainya. Nah, itu lagi psikologi pendidikan. Kalau misalnya teman-teman pilih jurusan.id itu suka sama pendidikan. Ya, terus ada lagi nih banyak banget sih. Yang ketiga itu ada yang namanya psikologi sosial. Nah, kalau tadi konteksnya kita belajar manusianya itu di aspek sosial, sorry, aspek pendidikan. Kalau ini tuh di aspek sosial atau di masyarakat. Kalau misalkan teman-teman kayak penasaran, kenapa ya ada stigma seperti ini? Kenapa ya orang itu bisa melakukan diskriminasi? Nah, di sosial, di psikologi sosial tuh beneran kita pelajarin banget ya nih. Kayak seseru itu untuk belajar psikologi sosial, dan ada lagi kayak misalkan psikologi perkembangan. Kalau psikologi perkembangan ini teman-teman kita belajarnya tentang rentang perkembangan si manusia itu sendiri dari baru lahir sampai dengan nanti mau tutup usia. Kita pelajarin sekeren itu psikologi itu. Gitu. Mulai dari kayak perkembangan cara berpikirnya dia atau kognitifnya. Atau mungkin dari perkembangan secara sosial dan emosionalnya. Kita pelajarin juga di psikologi perkembangan. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasanya kayak, oh, berarti psikologi itu nggak bisa ya ke sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Enggak, bisa juga. Karena psikologi juga belajarin namanya psikologi industri dan juga organisasi. Di situ kita mempelajarinya ilmu manusia, tapi dari konteks PIO atau industri organisasi. Kayak misalkan kita mempelajari motivasi karyawan. Jadi kalau misalkan di industri dan organisasi, teman-teman itu mempelajari si manusianya ini sendiri, tapi dalam konteksnya itu adalah PIO atau industri dan organisasi. Jadi kita belajar nih, kayak misalkan mempelajari kenapa sih si karyawan ini tuh turun motivasinya. Kemudian gimana caranya ningkatin performa karyawan itu sendiri. Nah, di psikologi tuh belajar. Sampai dengan kita tuh kalau di psikologi juga belajar namanya riset dan juga penelitian. Nah, kalau misalnya teman-teman yang punya Bener. apa ya minat riset
dan juga kayaknya mau mengelola riset dan lain sebagainya. Nah, psikologi juga belajar itu. Gimana kita mempelajari si ilmunya manusia ini sendiri melalui riset-riset yang kita buat secara kuantitatif ataupun kualitatif gitu. Gitu sih kan ya. Jadi memang bener-bener banyak banget dan seluas itu sih ilmu psikologi itu ya. Kayak nggak habis-habisnya gitu ya, kayak di setiap bidang, di setiap Bener, konteks itu tuh pasti ada bener. ya. Betul banget. Hmm, Tadi sebenarnya Kak Irma juga udah sempat mention kalau misalkan ada manusia, itu tuh pasti ada ilmu psikologi atau ada anak-anak psikologi di dalamnya. Sebenarnya aku juga baru merasa sih setelah lulus kayak iya ya, kayak ilmu psikologi itu bisa banget untuk diterapin di beberapa apa ya bidang tertentu dan pasti butuh selama ada manusia. Karena ya memang kita yang mempelajari manusia lebih dalam gitu di ilmu psikologi. Gitu sih nih. iya, bener banget itu. Kalau kita bahas satu-satu ya rasanya tuh kayaknya sehari nggak kelar ya, ya nggak sih? Kayaknya nggak kelar Kayak sih nih karena akan banyak banget ya. banyak banget. Tapi kalau Banyak misalnya banget teman-teman kita kayak ngomongin. tertarik untuk dibahas lebih dalam, mungkin bisa top tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman pilih jurusan.id bisa lihat dan juga nimbang-nimbang lagi, Iya, ya nggak sih? iya bener banget kata Kak Rizky. Jadi kalau misal Kak, aku mau tahu nih lebih dalam tentang psikologi pendidikan gitu atau Ya, psikologi klinis, boleh banget request, tinggal komen aja di bawah. Nanti kita toh. catat, kita tampung semua requestan teman-teman. Betul Mungkin ada part banget. 2 part 3 gitu kan. Betul Banyak banget. banget. Nah, Hmm. itu kan tadi kita udah ngomongin nih Kak. Kita udah ngomongin apa sih psikologi, terus apa sih yang dipelajari. Nah, sekarang gimana sih Mhm. caranya masuk jurusan psikologi, Kak? Khususnya Oke, di kalau UI ya, misalkan khususnya di UI gitu. Oke, iya mungkin aku bakal bahasnya terkait dengan tadi sebelumnya 4, sekarang mungkin di UI gimana caranya masuk psikologi gitu. Kalau dari tahunku, mungkin tapi aku juga tadi udah ada research sih, kayak kalau tahun sekarang gimana proses dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya jurusan mau masuk psikologi itu banyak banget nih jalur masuknya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak pernah dengar kayak masuk undangan, mungkin ini adalah salah satu jalurnya, jalur undangan itu sendiri, gitu. SNMPTN ya, jadi dari jalur rapot, gitu. Kemudian yang kedua ada juga jalur undangan, tapi namanya itu PPKB. PPKB itu prestasi dan pemerataan kompetensi belajar kalau nggak salah ya. Pokoknya itu salah satu jurusan, bukan jurusan, salah satu jalur masuk psikologi atau masuk UI gitu. Kemudian ada juga yang namanya SBMPTN. Kalau misalkan SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, itu melalui tes tulis, dan juga UI itu punya jalur mandirinya kan nih. Jalur mandirinya itu namanya SIMAK gitu. Sebenarnya setiap kampus kayaknya ada ya jalur mandiri. Nah, kalau misalnya di UI, ini jalur mandirinya namanya SIMAK. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman itu celah atau peluang untuk masuk ke psikologi. Gimana caranya teman-teman mempersiapkannya aja gitu ya nih ya. Bener. Tuh. Jadi banyak banget sebenarnya ya, mau masuk dari mana aja juga bisa gitu ya. Betul, betul banget. Betul banget. Betul banget. Mau dari seleksi yang nasional bisa, mau dari Betul. tes mandiri juga bisa. Pokoknya banyak banget deh. Benar. Jadi buat kalian tinggal cari tahu aja deh lebih banyak cara Iya, bener masuknya, banget. terus Tinggal cara dipersiapin aja dari perilakunya. berbagai pilihan yang ada, terus disiapin deh maunya kemana nih, fokusnya kemana. Gitu. Kalau bisa sih difokusin ke semuanya ini ya. Iya benar, semuanya aja digas gitu ya Bener. Waktu itu ibaratnya. Nia masuknya dari mana nih jalurnya nih? Kalau aku alhamdulillah waktu itu aku udah nyiapin juga untuk Ah, tes tertulis juga sih. Cuma alhamdulillah aku oke, masuk lewat jalur undangan keren. Jadi kan gitu. itu masuknya dari undangan teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa tanya-tanya juga di kolom komentar kalau misalnya ada pertanyaan juga ya. Iya, Nih ya. iya sip, bisa. Nanti kita tinggal sharing-sharing aja nih abis ini kalau ada yang mau nanya gitu. Betul. Nah, itu kan tadi udah ngomongin gimana sih cara masuknya. Emang ada jalur apa aja? Nah, terus sekarang Mm-mm. kalau misalnya udah masuk nih Kak, udah masuk, Iya. terus sudah kuliah. Mm-mm. Ada nggak sih Kak kayak misalnya eh, kan Kelihatan kita banget ya tahu ya ternyata. kadang-kadang Mm-mm. kuliah di eh, tempat-tempat tertentu biayanya besar misalnya gitu, Betul. misalnya biaya Betul, betul. semesterannya atau biaya hidupnya besar Mm-mm. misalnya. Nah itu kalau saat kita kuliah nanti gimana sih Kak? Ada nggak sih link beasiswa atau link apa ya? Iya beasiswa atau
biaya pendidikan gitu yang bisa ngebantu kita nanti pas kuliah. Oke, jadi lebih ke beasiswa ya, gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya kan nih kalau beasiswa tuh lumayan banyak ya pilihannya. Dan pilihannya itu mungkin kita bisa baginya itu dari negeri ataupun swasta gitu pilihannya. Tapi salah satu yang memang deket banget dan memang teman aku juga salah satu yang menerima beasiswa ini, namanya itu kalau dari negeri itu bidik misi kan nih gitu, bidik misi. Di mana bidik misi ini tuh adalah teman-teman kalau misalnya udah masuk psikologi itu UI, nah teman-teman itu bisa banget untuk mendapatkan potongan sampai dengan 0 rupiah sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah masuk UI terus bingung gitu ya, teman-teman terus kayak dengan skala biaya atau mungkin kurang biaya dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir karena memang banyak kok apa namanya jalur-jalur yang bisa membuat teman-teman itu apa ya bisa dipotong biaya sampai 0 rupiah, tapi memang ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi sih sebenarnya kan nih gitu. Tapi persyaratan itu apa aja sebenarnya bisa dicari juga, bisa di googling juga gitu persyaratannya apa gitu sih sebenarnya. Jadi kayak nggak perlu khawatir sih kan nih kalau misalkan ngerasa apa ya kayak kesulitan atau apapun itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Yang paling penting pertama itu mungkin kayak ya kita masuk dulu aja, baru nanti dipikirin gitu ya nih ya. Atau dari sekarang juga mungkin udah boleh dipikirin juga sih cari-cari informasi terkait dengan beasiswa Iya, itu. bener banget kayak gitu. Mm-mm. Terus juga seingat aku ya, Mm-mm. seingat aku pas kita kuliah itu tuh Mm-mm. banyak teman-teman kita tuh yang daftar beasiswa gitu ya, yang akhirnya suka dapat uang saku bulanan. Jadi kayak Betul, kalau buat betul, ngeprint betul. tugas, Betul gitu banget. atau misalnya tugas harus keluar kampus itu tuh kayak ya uangnya ada dari beasiswa. Jadi sebenarnya banyak banget ya Ki ya. Bener, bener, bener. Bahkan sampai ke biaya hidupnya juga sebenarnya ditanggung sih kan nih ya. Jadi kayak mungkin nggak perlu Iya khawatir bener-bener. juga sih sama itu ya. Bahkan ada yang disiapin juga asramanya. Jadi sebenarnya banyak banget Mm-mm. link Bener banget. beasiswa, link biaya pendidikan gitu. Nah, Kak, Betul, itu betul. kan tadi kita Mhm. udah ngebahas dari masuk, terus ngebahas Mhm. nanti kuliahnya gimana sih gitu kan. Nah, ini Mhm. sekarang dari masuk kuliahnya gimana, sekarang lulusnya, Kak. Banyak Oke. banget yang bilang, "Emang kalau lulusan psikologi ngapain sih? Buka Oke. praktek ramal atau buka praktek baca pikiran gitu atau cuma nerima curhat-curhat orang aja, sebenarnya ngapain sih Kak Oke. yang bisa Seben- dikerjain nanti pas udah lulus?" Mhm. Sebenarnya banyak banget ya Kani, kalau misalkan kita ngomongin prospek karirnya psikologi, itu tuh banyak banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasanya kayak, wah ini psikologi kayaknya cuma dengerin orang aja, atau mungkin psikologi harus jadi psikolog nantinya. Sebenarnya nggak gitu juga kok teman-teman, karena sebenarnya prospek karirnya itu banyak banget. Tadi sempat aku ceritain juga ke Kania ya, kalau misalkan ke teman-teman semua juga bahwa ternyata psikologi itu belajarnya banyak banget dan profesinya itu ya dari situ dari aspek-aspeknya. Kalau misalkan teman-teman ngerasanya bahwa oh kayaknya aku lebih cocoknya di industri dan organisasi. Nah, itu ada bisa jadi HRD. Nah, HRD-nya ini tuh apa aja? Misalkan teman-teman suka training, bisa jadi trainer. Kalau misalkan teman-teman sukanya kayak hmm, apa ya recruiter, kayak orang-orang yang ketemu sama orang terus dan menyeleksi karyawan di perusahaan itu bisa juga pakai yang di HRD gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman sukanya yang kayak bidang klinis dan lain sebagainya, bisa banget kok. Bahkan sekarang udah banyak banget konsultasi atau konsultasi online gitu ya, biro online yang memang memerlukan lulusan S1-nya psikologi. Kayak misalkan aku sekarang jadi mentor gitu di salah satu startup education gitu ya. Nah, itu bisa banget juga. Kemudian kalau misalkan teman-teman maunya spesifik banget, teman-teman bisa banget jadi researcher kan nih, gitu. Researcher ini tuh nggak harus kayak, wah kayaknya rigid banget ya atau kaku banget nih, meneliti dan lain sebagainya. Nggak juga, karena sekarang nih faktanya, mungkin karena aku juga sebelumnya di Tokopedia gitu ya, di tech company atau internet company, sebenarnya ada tuh bidang-bidang di luar HRD yang membutuhkan anak-anak psikologi. Misalkan UX researcher atau user experience researcher, di mana kita mengadakan atau melakukan banyak research untuk pengembangan produk dari si perusahaan itu sendiri. Nah, itu ada juga, bahkan kesempatannya semakin meluas, Kak. Gitu, ilmu-ilmu baru dan bidang-bidang pekerjaan baru yang sebenarnya justru makin luas banget. Gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman juga tertarik di dunia pendidikan, teman-teman bisa kok jadi konselor di pendidikan atau di sekolah-sekolah. Karena sebenarnya di sekolah-sekolah siapa sih ya kan nih yang nggak butuh konselor gitu? Bener. Pasti butuh.
Jadi ada lagi kesempatannya di pendidikan. Kalau misalkan teman-teman juga pengennya kayak apa ya, yang di sosial gitu ya, teman-teman bisa banget untuk ngelakuin research dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak banget pilihan karir yang memang tersedia di psikologi. Teman-teman jadi kayak mikirnya kayak kalau misalkan psikologi berarti harus kuliah lagi untuk jadi psikolog gitu. Enggak juga. Sebenarnya lulusan psikologi pun juga sebenarnya udah bisa langsung bilangnya apa ya nih ya, mungkin udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau misalkan masuk psikologi kayaknya nanti harus belajar lagi gitu ya. Ya juga ada juga kok kayak pilihan-pilihan karir yang memang bisa teman-teman pilih setelah teman-teman akhirnya lulus dari psikologi gitu. Jadi sebenarnya pilihannya banyak banget gak sih Kak? Kayak sampai Banyak pusing banget, mau kerja apa juga bisa gitu ya. betul banget. Karena tadi balik lagi ya nih, kayak kalau misalkan ada manusia pasti di psikologi. Jadi kayak bener-bener gak usah khawatir sih gitu. Bahkan salah satunya ini contohnya Kak Rizky Hmm? udah bekerja untuk dirinya sendiri lewat founder at Peluk Diri gitu kan. Itu udah suka, terus itu dikerjain. Aduh, udah. Itu mah jadinya Bener, suka banget lah. Jadi suka dikerjain dengan senang hati gitu ya karena yang disuka gitu. Nah, bener. Kak, Mhm. itu kan tadi kita udah ngebahas secara umum ya Kak, udah ngebahas secara umum mulai dari masuk kuliahnya gimana, terus leading beasiswa ada atau enggak, terus setelah Betul. lulus kerjanya apa sih kayak gitu. Nah sekarang Mhm. kita mau dengerin nih karena kita penasaran banget. Sebenarnya aku juga penasaran banget sama pengalamannya Kak Rizky gitu ya Aha. pas kuliah tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau Cobain dong, pengalaman, coba ceritain pengalaman kuliahnya gitu. oke. Pengalaman kuliah ya, kalau misalnya pengalaman kuliah itu akan jadi topik yang panjang banget. Karena kalau misalkan ngomongin kuliah di psikologi tuh seru banget gitu nih. Kayak mulai dari Betul. pelajarannya, mulai dari kegiatannya dan lain sebagainya. Nah, kalau aku pribadi di psikologi, aku tuh nganggapnya bener-bener kayak rumah kan nih. Rumah di mana kita tuh bisa belajar, kita bisa apa ya? Kita bisa mengeksplor diri kita dengan lebih nyaman. Karena memang aku merasa bahwa lingkungan psikologi itu bener-bener bisa mensupport kebutuhan personal development kita atau perkembangan diri kita sendiri gitu. Nah kalau dari aku sendiri, apa yang aku lakukan selama aku berkuliah gitu ya. Di sana tentunya aku belajar, tentunya aku juga ngelakuin hal-hal yang sama kayak mahasiswa lainnya lah gitu ya. Dan banyak banget sebenarnya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang itu cuma adanya di psikologi aja kan nih gitu. Nah di situ mungkin aku bakalan ceritain hal-hal yang mungkin paling berkesan buat aku kali ya Kani saat aku berkuliah di Boleh, psikologi. boleh. Yang pertama itu Boleh. adalah aku ikut yang namanya semacam apa ya, sebuah program kerja di bawah BEM di Departemen Pengabdian Masyarakat. Karena kebetulan aku emang ikut BEM di divisi pengabdian masyarakat itu sendiri departemennya. Kemudian di situ aku megang sebuah project namanya itu Psychological First Aid atau PFAUI gitu. Nah, PFAU ini tuh apa sih teman-teman? Mungkin udah mulai apa nih PFAU dan lain sebagainya. Singkatnya, PFAU itu adalah sebagai apa ya? Sebuah kelompok yang tujuannya adalah untuk memberikan pertolongan pertama secara psikologis untuk teman-teman di UI melalui kayak peer counselor dan juga melalui tanggap bencana. Tanggap bencana itu kalau misalkan nanti ada, bukan nanti ada ya, tapi kalau misalkan ada peristiwa yang nggak kita duga, kayak misalkan bencana dan lain sebagainya, biasanya tim PFA tuh ikut terjun langsung. Dan menurutku pribadi itu adalah pengalaman yang menarik banget, di mana aku bisa kayak akhirnya mengaplikasikan ilmuku sendiri, ilmuku di psikologi dan yang dibawa ke masyarakat itu sendiri gitu. Dan aku sampai ke Bali waktu itu kan nih, itu ke Bali karena UI Peduli Bali yang Gunung Agung. Jadi aku ngerasanya itu salah satu pengalaman yang bener-bener sampai sekarang sih nggak bisa aku lupain dan berkesan banget selama aku menjadi mahasiswa psikologi gitu di UI gitu kan nih. Dan sebenarnya banyak banget kok aktivitas-aktivitas yang kayak nggak cuma terkait dengan psikologi-psikologi aja gitu. Banyak banget kok kayak kalau misalnya teman-teman sukanya di musik, ada juga kelompok musik yang di psikologi. Kemudian kalau misalnya teman-teman sukanya olahraga, ada juga gitu di psikologi komunitas atau bukan komunitas sih kayak kelompok kelompok minat gitu kali ya, kelompok minat. Jadi teman-teman tuh bisa mengeksplor sebenarnya kemampuan diri teman-teman itu apa, minatnya apa, dan teman-teman bakal diwadahi sama psikologi. Dan salah satu yang berkesan juga kan ini terakhir mungkin itu adalah di psikologi ada namanya project besar namanya Psychology Summit.
Nah, Psychology Summit Betul. itu adalah kompetisi terbesar, kompetisi untuk mahasiswa psikologi seluruh Indonesia yang memang diselenggarakan sama Fakultas Psikologi UI, di mana itu tuh nanti kita buat kompetisi dari olahraga, dari keilmuan, dari musik. Tapi dari situ juga kita mengusung sebuah tema psikologi, misalkan kayak stres kerja, atau mungkin urban stress, stres di perkotaan, dan lain sebagainya. Itu tuh kita bawa topiknya, dan kemudian kita bisa bisa kita lakukan di kompetisi itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang tentunya bisa membantu kamu untuk membangun diri sendiri dan juga mengaplikasikan ilmu kamu yang udah kamu pelajari di psikologi itu sini gitu. Oke, mungkin aku Mm-mm. juga mau nambahin sedikit ya Kak Mm-mm. pengalaman karena ini kebetulan kita satu kampus gitu ya, satu Boleh. angkatan juga. Yang tadi disebutin sama Kak Rizky misalnya PFA, terus Mm-mm. Psychology Summit itu tuh memang yang apa ya, bener-bener kalian tuh mahasiswa tapi berasanya tuh kayak kayak jadi ibaratnya prakteknya tuh nggak ketinggalan, ibaratnya kalau kuliah tuh nggak buku doang tapi Mm-mm. prakteknya juga ada banget gitu, Betul banget, lewat betul banget. Jadi, PFA, lewat bener banget. summit. Mm-mm. Jadi benar-benar memang disesuaikan sama si minatnya sendiri gitu. Mm-mm, betul banget kayak gitu. Bahkan aku mau cerita sedikit waktu itu kan, Hmm? kalau di psikologi UI sendiri kan, kalau untuk magangnya kita ada pilihan kan, kita mau pilih sendiri atau Betul, kita betul. dicariin gitu kan. Nah waktu itu Hmm. kebetulan aku tuh daftarnya yang udahlah dicariin aja sama fakultas karena Oke. kebetulan lagi nggak ada opportunity lain, nggak ada Hmm. link lain gitu. Udah aku Hmm. daftar, tapi aku sukanya adalah Hmm. fakultas psikologi UI itu walaupun dicariin tapi dia tetap memperhatikan apa yang kita suka kayak gitu Nice. loh. Jadi Itu juga. kita suruh diisi, oh kamu sukanya psikologinya bidang apa, ya udah karena aku kepikiran ya udah aku kayaknya sukanya bidang sosial pendidikan PIO gitu kan, aku buat tuh 1 2 3, akhirnya pas banget aku dapat sesuatu yang aku suka banget, itu psikologi Hmm. sosial, terus aku magang di Wow. salah satu yayasan sosial kayak gitu, bahkan sempat dibawa juga ke kota lain gitu untuk Oh. ikutan kegiatan mereka, jadi sebenarnya dan itu udah menghasilkan uang gitu. Jadi kalau ditanya bahkan sebelum lulus aja sebenarnya fakultas psikologi mahasiswanya kalau kita mau rajin gitu ya atau kita Hmm. mau praktek itu tuh bisa banget yang namanya menghasilkan uang. Jadi buat teman-teman misalnya yang mau cari tambahan gitu pas kuliah itu bisa banget, tinggal cari Bisa linknya aja banget, bisa kayak gitu ya banget. nggak Kak? Betul banget. Mm-mm, Yang penting kayak teman-teman mau explore apa yang teman-teman mau explore. bener. Kemudian kayak nanti linknya sebenarnya bisa ketemu aja sih ya Kak. Pasti ketemu aja. Bahkan tadi Kania juga sempat mention juga kalau misalkan tim fakultas juga sangat amat membantu kita untuk kayak kamu sukanya di mana, Bener, minatnya apa gitu. Jadi memang si bener. fakultas psikologi ini tuh bener-bener mempelajari manusia yang diaplikasikan ke manusianya itu sendiri gitu. Jadi Betul, betul, betul. iya, itu yang bikin menariknya sih kalau misalnya ngomongin psikologi Iya. itu. Kayak gitu. Mungkin karena ini kita lebih spesifik, mungkin di sini ada adik-adik yang Mhm. penasaran gitu sama kehidupan kampus UI gitu ya. Terutama karena ini Boleh. kebetulan kita berdua lulusan UI gitu, jadi lebih taunya UI. Mhm. Ya, terus juga Kak, Oke. eh, itu kan tadi udah ngebahas tentang Mhm. kegiatan-kegiatan yang kayaknya tuh psikologi banget gitu ya. Mhm. Aku juga sebenarnya selain mau ceritain tentang kehidupan di psikologi UI gitu ya terutama, Mhm. gimana sih kehidupan atau pengalaman Kak Rizky gitu, misalnya lingkungan pertemanan atau lingkungan belajarnya di Fakultas Psikologi UI, atau pengalaman ini deh, pengalaman kehidupan misalnya ngekos atau enggak kayak gitu-gitu kan, kayaknya teman-teman juga butuh tahu gitu. Betul. Oke, kalau misalkan pengalaman gitu ya terkait dengan mungkin kehidupan sehari-hari di UI kali ya, Iya sebagai bener banget mahasiswa di Kak. UI gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi tempat tinggal, UI itu bener-bener kayak banyak banget pilihan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman rasanya mau ngekos, itu lingkungan UI sebenarnya udah paling tepat gitu ya, karena mungkin bisa dibilang cukup strategis juga ya di kota Depok, di mana di situ banyak banget pilihan tempat tinggal dan juga dari beragam macam harganya juga sebenarnya ada sih.
tergantung teman-teman disesuaikan lagi sama kebutuhannya. Kemudian kalau misalkan makan dan lain sebagainya, nggak usah mikir kayak, wah masuk UI ini pasti karena udah di Depok gitu, udah dari kota, jadi kayak apa-apa serba mahal dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya nggak juga kok. Banyak banget kayak pilihan-pilihan di mana teman-teman bisa makan ya di kantinnya sendiri. Dan di kantin sendiri pun juga itu apa ya, harganya juga bisa ditentuin sendiri dengan kebutuhannya masing-masing. Atau teman-teman mungkin kayak mau menjelajah ke lingkungan UI gitu ya. Mungkin bisa naik Bikun, kemudian naik Bikun, kemudian kemana gitu ke kota lain untuk nyobain kantin-kantinnya juga bisa. Dan itu biayanya benar-benar beragam gitu kan. Dan di lingkungan UI juga banyak banget. Kayak misalkan ada Barel. Barel tuh kayak belakang rel. Tapi disingkat Betul, jadinya betul, betul. Barel. Nah, itu di Betul. stasiunnya UI di belakangnya itu banyak banget pilihan makanan yang bisa teman-teman apa ya, bisa dijadiin buat apa ya, makan atau bekal teman-teman selama kuliah juga gitu. Kalau makanan kayak gitu ya Kak, jadi gampang banget untuk dicari di lingkungan UI. Kemudian kalau misalnya tempat tinggal juga tadi gampang banget juga gitu untuk bisa teman-teman cari. Nah, kalau misalkan dari lingkungan belajar kali ya kan nih ya. Kalau misalkan dari lingkungan belajar sebenarnya kalau aku boleh bilang psikologi itu adalah apa ya? Rumah yang tepat banget buat teman-teman tuh untuk belajar. Kenapa? Karena aku pribadi ya, pengalaman aku pribadi selama belajar di psikologi UI spesifiknya, aku merasa lingkungannya itu suportif banget. Teman-teman bisa sangat amat merasa kayak terbantu sama teman-teman yang lain, bahkan banyak banget kayak kelompok-kelompok belajar. Kalau misalkan teman-teman merasa kayak wah susah susah belajar atau susah kesulitan dalam memproses pelajaran dan lain sebagainya, itu banyak banget teman-teman kelompok belajar yang bisa teman-teman ikuti, yang bakal nanti dibantu sama kakak-kakak seniornya, yang semoga bisa ngebuat teman-teman juga jadi lebih bisa menyerap ilmunya lebih mudah juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa nanti gimana ya, kompetitif banget gak ya, udah masuk psikologi susah, udah masuk UI-nya susah, terus kompetitif atau gimana, enggak kok teman-teman. Karena di psikologi ini benar-benar sehat banget terkait dengan lingkungan belajarnya. Terus kalau lingkungan UI-nya juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa membuat teman-teman juga jadi lebih bisa mengeksplor dirinya sendiri. Mulai minat bakat, kemudian panitian-kepanitiaan juga banyak banget ya nih di lingkungan UI. Jadi nggak Benar-benar. cuma di fakultas aja, tapi teman-teman juga bisa ikut kegiatan di luar fakultas psikologi itu sendiri. Gitu sih. Di sini ada yang nanya nih Kak, Hmm, kalau dia jurusan SMA-nya jurusan IPS, bisa hmm. masuk psikologi nggak sih Kak? Oke, jurusan IPS bisa banget. Kenapa bisa banget? Karena aku pribadi juga jurusannya IPS kok. Teman-teman tadi siapa yang nanya? Kori ya. Tenang aja Kori, karena aku juga jurusannya sebenarnya dari IPS. Jadi sebenarnya jurusan gantung ya sama fakultasnya masing-masing dan universitasnya masing-masing. Kalau misalkan di UI, setahu gue memang basicnya itu sebenarnya sosial atau dari IPS gitu ya. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang dari IPA juga bisa masuk ke psikologi UI gitu. Jadi teman-teman tadi yang nanya, teman yang tadi nanya terkait dengan IPS bisa masuk psikologi nggak? Jawabannya bisa banget karena aku juga sebenarnya orang IPS gitu, anak IPS. Jadi nggak apa-apa banget. Iya, oke. Berarti jawabannya untuk Kori tadi yang nanya ya, bisa banget masuk jurusan psikologi gitu ya dari jurusan Mm-mm. IPS. Misalnya kalau tadi Teh Irma kan dari Unpad ya. Kalau Unpad itu Betul. memang dia dari IPA. Sedangkan Empat kalau ya. yang UI Empat dia dari betul. IPS. Mm-mm. Oke, Betul katanya betul suaranya banget. Jadi jelas kalau Kak, misalkan jelas. Oke. Mm-mm. oke, cool kalau gitu. Iya, oke deh. Itu Kori tadi jawabannya. Kalau ada yang mau nanya lagi, boleh banget di kolom komentar. Masih kita tunggu dan akan Kak Rizky siap jawabin lah semuanya gitu ya, Kak ya. Oh, siap dong, tentu. Oke. Nah, eh itu kan tadi kita udah ngebahas mulai dari umumnya gimana cara masuknya. Terus kita juga udah ngebahas tadi Mm-mm. Kak Rizky tuh pas di kuliah pengalamannya gimana. Nah, sekarang kita mau denger dong Kak Rizky cerita-cerita tentang penerapan ilmu psikologi saat ini gitu. Misalnya di kerjaan atau di kehidupan secara umum kayak gitu. Oke, siap.
Kalau misalkan dari pengalaman, ini kayak nggak bakal kelar juga kalau misalkan ngomongin ini. Cuman singkatnya adalah, tadi aku udah sempat bilang juga kalau ilmu psikologi itu benar-benar bisa diterapin di kehidupan sehari-hari untuk diri kamu sendiri dan juga untuk orang lain juga. Nah, kalau dariku pribadi, proses nerapin aku di profesiku yang sekarang, mungkin aku bahasnya profesiku yang sekarang ya, dibandingkan yang aku sebelumnya di Tokopedia. Karena aku sekarang bertugas sebagai mentor gitu ya, di mana aku melakukan konsultasi secara one on one gitu ya terkait dengan masalah-masalah non klinis kayak misalkan overthinking, kemudian kehilangan motivasi dan lain sebagainya, atau salah pilih jurusan atau menurut itu sebenarnya ada juga gitu. Aku sempat nanganin teman-teman yang seperti itu. Penerapannya di psikologi itu seperti apa? Tentu diterapin banget apa yang aku pelajarin di psikologi. Gimana caranya aku bisa ngedengar secara aktif. Karena sebenarnya ngedengar itu tuh nggak cuman kita kayak pasang kuping terus kita dengerin. Enggak teman-teman, prosesnya tuh panjang banget gitu. Jadi apa yang aku pelajari dari psikologi itu tadi pertama adalah gimana caranya aku bisa mendengar secara aktif untuk teman-teman yang memang cerita ke aku, nggak usah dari profesional aja sih, tapi ke teman sendiri juga sebenarnya bisa kita terapin gitu. Dan kebanyakan mungkin kalau misalkan teman-teman mikir kalau ih kalau kita sama anak psikologi enak banget ya, didengerin banget dan lain sebagainya. Oh karena kita belajar gimana cara dengerin orang lain itu seperti apa. Kemudian yang aku pelajari juga adalah aku bisa memandang si individu itu sendiri sebagai seorang yang unik. Jadi aku nggak judgmental, aku nggak mudah jaji kalau misalkan melihat seseorang itu seperti apa. Karena aku tahu banget bahwa setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda, punya pembawaan yang berbeda, bahkan banyak banget faktor-faktor yang bisa memengaruhi si orang ini berperilaku seperti itu. Jadi apa yang ngebuat aku apa yang ngebuat aku jadinya nggak terlalu judgmental, bukan nggak terlalu, bahkan nggak judgmental adalah yaitu karena aku tahu bahwa manusia itu unik dan punya backgroundnya masing-masing. Kemudian yang aku suka banget juga adalah ilmu psikologi itu bisa banget dipraktekkan untuk perkembangan dirinya teman-teman sendiri. Aku tuh sering banget kayak yang namanya refleksi gitu. Karena memang di psikologi itu kita diajarin banget sama yang namanya refleksi. Banyak banget tugas untuk jadi jauh lebih refleksi terkait dengan kehidupan kita, kemudian kepribadian dirinya gitu. Dan dapatkan juga hal-hal yang nggak aku tahunya karena ada refleksi itu jadinya aku lebih paham sama diriku sendiri. Dan tadi sempat yang Kania juga mention gitu ya, aku juga sekarang lagi menjalankan sebuah project namanya peluk diri, dan sebenarnya peluk diri ini juga salah satu implementasi ilmu psikologiku ke sebuah platform untuk masyarakat gitu. Aku ngebuat ilmu psikologi ini dibuat konsepnya jadi lebih mudah untuk diterima sama masyarakat dengan tips-tips yang sebenarnya praktikal, bisa dilakuin sama teman-teman dari rumah. Jadi sebenarnya banyak banget manfaatnya. Aku kayaknya nggak bakal bisa berhenti kalau misalkan ngomongin apa aja yang udah aku pelajarin dan gimana caranya pengaplikasian ilmuku di kehidupan nyata ataupun di profesional sih kan ya. Nah, berarti kan artinya di situ Kak Rizky merasa, oh kayaknya jurusan psikologi ini cocok deh sama gue. Sampai gue tuh menikmati banget proses belajarnya, bahkan menikmati juga proses penerapannya gitu. Bener nggak Kak Rizky? Kalau Kak Rizky tuh merasa jurusan psikologi ini sesuai gitu sama minatnya Kak Rizky. Sesuai banget, bener banget. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku ngerasa aku bisa ngembangin atau nerapin strengthku atau kekuatan diriku, tapi on the other side aku juga bisa mengimprove apa yang menurutku perlu diimprove dari diriku. Kemudian aku juga ngerasa bahwa belajar psikologi itu adalah apa ya salah satu hal yang memang selalu membuat aku termotivasi. Mungkin karena aku memang bisa dibilang suka banget sama manusia, jadi kayak di psikologi ini tuh tepat banget untuk aku mengembangkan diriku dan juga belajar lebih banyak lagi, nyelam lebih dalam lagi tentang ilmu psikologi itu sendiri sih kan ya.
Nah, Boleh, boleh. tadi pertanyaan aku Kak, itu kan berarti tadi Kak Rizky ngerasa kalau psikologi ini sesuai gitu ya sama minatnya Kak Rizky. Mm, mm, Berarti mm, mm. menurut Kak Rizky penting nggak sih atau apa ya? Seberapa penting atau apa pentingnya memilih jurusan tuh yang Mm, sesuai sama minat kita, sama bakat mm, kita, itu seberapa mm. penting sih Kak? Oke. Wah, ini pasti penting banget sih kan ya. Dengan pilih jurusan.id ini bahkan aku seneng banget sih karena ada platformnya ini. Karena kalau misalnya aku lihat lagi ke belakang gitu ya, saat aku SMA masih mau milih jurusan, itu juga banyak banget teman-teman yang kayak masih bingung mau milih jurusan apa dan lain sebagainya. Maka penting banget untuk teman-teman itu bisa milih jurusan yang memang sesuai dengan diri teman-teman dan minatnya teman-teman. Kenapa penting itu? Karena coba teman-teman bayangin aja ya, teman-teman itu kuliah akan kurang lebih ya 4 tahun lah ya, kita bilangnya 4 tahun gitu. Dengan proses 4 tahun ini, kalau misalkan teman-teman rasanya terjebak di jurusan yang salah, itu rasanya seperti apa gitu. Udah banyak banget hal-hal yang kita korbankan juga. Mulai dari mungkin materi, mungkin juga waktu, mungkin tenaga kamu. Belajarnya jadinya terkuras banget dan kayak aduh nggak suka banget nih sama jurusan ini dan lain sebagainya. Dan mungkin salah satu hal yang menjadi penting banget itu adalah ya karena milih jurusan ini akan membantu kamu untuk bisa belajar lebih maksimal lagi, mengembangkan potensi diri kamu lagi, dan juga bisa membantu kamu untuk mengejar ya tujuan kamu tuh apa, cita-cita kamu itu apa gitu. Dan makanya dari situ aku selalu bilang juga sih kayak kenapa proses ini penting dan apa yang perlu dipersiapkan kalau misalkan kalau ngerasa bingung gitu milih jurusan ya mungkin pertama akan coba teman-teman mulai refleksi dulu juga kayak kekuatan dirinya teman-teman itu apa, kemudian teman-teman sukanya apa, teman-teman itu termotivasi untuk ngelakuin apa, kegiatan seperti apa sih yang teman-teman suka, dan mungkin teman-teman juga bisa cari tahu minatnya teman-teman itu apa, bakatnya teman-teman itu apa, supaya milih jurusan yang bisa membantu teman-teman untuk mengaplikasikan kekuatannya teman-teman, mengimprove kelemahannya teman-teman, dan juga bisa menjalankan apa yang teman-teman suka juga gitu. Maka ya memang sepenting itu untuk milih jurusan yang tepat untuk diri kamu sendiri. Karena itu akan sangat menentukan proses belajarnya dan juga tujuan akhirnya itu seperti apa. Gitu sih kan kalau menurut aku. Oke, berarti sama sih sebenarnya sama yang aku pikirin ya Kak. Kalau misalnya milih jurusan tuh ya harus kayak apa ya ibaratnya? Mungkin kayak milih pacar, milih pasangan gitu ya Kak. Harus bener-bener dipilih, bener-bener dilihat dia sesuai atau Ya, enggak ya nggak sih Kak? Nah itu juga betul caranya banget. banyak Maka tadi banget bisa tadi. Hmm, caranya juga banyak banget tadi Kak Rizky betul betul. ngomong refleksi, terus habis itu lihat apa yang kita suka, apa sih kelebihan kita, apa yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah itu juga sebenarnya medianya juga banyak banget ya Kak ya. Kita bisa ngobrol Benar, sama orang-orang terdekat kita, bisa dari bantuan profesional gitu ya. Bantuan profesional misalnya kita tanya-tanya sama konselor atau kita sama psikolog, cerita aja kelemahan saya ini, kemampuan saya ini, kelebihannya ini, sesuai sesuai nggak ya sama jurusan minat saya kayak gitu. betul banget Kak. Setuju sih, karena banyak banget ya sekarang wadah-wadah yang untuk membantu teman-teman tahu. Caranya gimana sih Kak pilih jurusan ini jadi wadah kita untuk lebih kenal sama diri kita? Tenang, banyak banget layanan yang tentunya layanannya ini tuh bukan layanan ecek-ecek gitu ya. Kita berdasarkan layanan yang profesional gitu ya. Ada apa aja, mulai dari tesnya aja ada macam-macam teman-teman, mulai dari tes IQ, tes kepribadian, tes kemampuan kerja, tes minat, pokoknya macam-macam banget tesnya, yang mana nanti tes ini tuh Hmm, teman-teman bisa tahu gambaran, oh ternyata minat saya ini, ngobrolin tentang jurusan dari A sampai Z supaya teman-teman tuh makin yang tadinya kayak benang kusut gitu ya bisa lebih lurus gitu, bisa lebih mempertimbangkan dari pilihan-pilihan yang ada kayak gitu. Jadi layanannya banyak banget. Terus selain tes, selain coaching, kita juga akan ada layanan kemarin kayak yang di post ya, ada bala bantuan itu buat teman-teman yang merasa butuh bantuan di matematika, kegiatan yang tentunya best profesional gitu ya.
profesional, layanan terbaik, teman-teman bisa langsung gabung jadi membernya Pilih Jurusan. Tapi Kak, aku mau nanya-nanya dulu deh, Pilih Jurusan tuh apa sih? Layanannya kayak apa? Harganya terjangkau atau enggak? Tenang, harga Pilih Jurusan cuma seharga kopi. Gitu. Wow. Seharga kopinya berapa? Seharga kopinya berapa? Langsung aja hubungin kontak yang ada di poster, Pilih Jurusan ini, di poster Ngopi Yuk atau di poster Bala Bantuan. Di situ ada 2 kontak. Teman-teman bisa langsung hubungi by WhatsApp, tanya, Kak, seharga kopi itu apa? Kayak gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan layanan-layanan terbaik dari pilihjurusan.id. Jadi segera hubungi kontak kami ya. Dan juga buat teman-teman yang udah join live ini, bisa banget dibuka linknya bit.ly/aku ikut ngopi, dan disitu kalian bisa isi data diri. Nanti setiap ada ngopi yuk lagi, kita akan hubungin kalian, kita akan tanya next itu kita mau bahas tentang apa sih, kayak gitu.